Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sehat, Kang Oka. sehat ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol sengaja direkam biar nggak jadi gibah ya, kita berhati-hati jadinya kan, karena tahu direkam bisa jadi barang bukti ini. Mas Pur, kita Waduh. kita mulai sama rapid test ya. Ada Oke, oke. ada 6 ya. Hmm. Treasurer atau Stevener? Ya, treasurer. Treasurer. Karir pribadi atau masa depan anak? Masa depan anak. Assessment center atau rekomendasi? Assessment center. UI atau STAN? Stan. Rotasi ke Jakarta atau promosi keliling Indonesia? Rotasi ke Jakarta. Bertahan di DJPB atau pindah ke BLU? Bertahan di DJPB. Oh, siap. Kita ini satu-satu ya. Apa namanya? Loh, kenapa treasurer enggak Steven? Kan kemarin baru masuk TV, ngebahas Steven ya? Iya, ya. Kan kenal Steven-nya gara-gara jadi treasurer. Awal tahun berapa kalau jadi apa kenal Steven? Persisnya itu 30 Juni 2013. Wes, ya, sampai Jadi, tahu ini. iya, di Lembang lagi kita bikin acara rakor internal KPPN Bandung 1. Kita Oh, kebetulan ada orang dari Steven di Bandung yang hmm, mau memperkenalkan Steven. hmm, Yang bicara waktu itu dosen dari Unpad. Kalau nggak salah ya Unpad. hmm, Nah, setelah dia menyampaikan, ya kebetulan kita jadi panitianya gitu kan. hmm, Biasalah kalau outbound kan dari internal aja gitu. hmm. Dia menyampaikan tentang Steven. Nah, begitu disampaikan, dalam pikiran saya itu langsung, ini harus diketahui oleh seluruh orang tua, gitu. Hmm, Supaya anaknya bisa lebih terarah, gitu. iya, nggak cuma anak kita juga kayaknya kan lebih bisa Dan lebih terarah gitu. ya, dan setelah saya terjun mempelajari Steven, ternyata Steven itu berguna untuk semua bidang kehidupan. Dari mulai ceprot lahir sampai kita nanti mati, gitu. Cuman masalah Steven itu gini, Pak Pur, kalau saya yang Hmm. ngerasa ya, Ya, kayak kalau saya nggak kaget pas di tes tuh Stevennya saya thinking ya, karena saya ngerasa saya ya. tuh memang banyakan mikir gitu. Tapi kalau misalnya orang apa orang yang ngelihat kayaknya aku tuh nggak, kamu kan nggak pinter gitu. Jadi mungkin orang lebih ngelihat tuh saya tuh kayak apa ya, yang Hmm. intuiting atau apa gitu kan. Intuiting juga senang tidur ya. Oh, Saya juga termasuk iya, orang yang iya, senang iya. tidur gitu. Oh Itu gitu. kalau ada perbedaan antara hasil itu sama yang yang terlihat sama yang Ya, ternyata itu tuh biasanya kenapa? ya begini, eh, keadaan sekarang kita, atau istilahnya fenotip ya, Hmm, itu kan dipengaruhi 20% oleh genetik yang hmm, tidak pernah berubah dari sejak kita lahir begitu adanya, hmm, dan 80% lingkungan. hmm, Nah, lingkungan itu kan bisa dari budaya, bisa hmm, dari pola asuh, bisa hmm, dari pendidikan, bisa dari uh, akhirnya jadi pola pikir gitu kan. hmm, Kemudian juga pergaulan, nah banyak hmm, hal termasuk ya pendidikan gitu kan. Nah, kalau kita di tesnya sudah besar seperti ya sudah hmm, dewasa lah atau hmm. sudah ini, memang rata-rata jadi ada semacam Deviasi lah gitu apa ya. iya gitu karena terkadang yang nampak tidak seperti yang Hmm, digambarkan oleh uh, dalam penjelasan Steven. Tapi sebenarnya kita bisa cek itu
Pertama, dari keputusan-keputusan besar dalam hidup kita, khususnya untuk yang orang sudah dewasa ya, yang sudah dewasa. Nah, kalau keputusan besar dalam hidup, itu yang saya perhatikan orang kalau tidak memutuskan dengan berbagai keterbatasan, itu lebih banyak mengikuti genetik gitu. Jadi Kalau kita istilahnya mesin kecerdasannya gitu ya. mesin kecerdasannya, genetiknya. Karena genetik itu kan stratanya ada 5. Strata paling bawah itu golongan darah. Kang Oka golongan darahnya apa? B saya. Sudah saya duga, itu yang bikin jadi gayanya kayak intuiting. Oh gitu. Nah, terus di atasnya itu adalah kapasitas. Kapasitas itu diantaranya IQ. Gitu. Di atasnya lagi drive kecerdasan. Introvert, extrovert. Tapi bukan introvert, extrovert yang sifat, bukan. Tapi gaya dia berpikir. Nah, istilahnya lapisan otaknya yang lebih banyak, lebih sering nyambung itu yang bagian dalam atau bagian luar. Itu. Nah, itu nanti mengantarkan bagaimana pola pikirnya. Gitu. Itu yang saya sering tukar itu, Pak Pur. Introvert, extrovert kita itu kan berbeda ya di Stephen itu sama yang di kaedah umum netral. Ya. Kalau di kaedah umum itu kan sebenarnya kayak introvert itu orang yang tertutup, extrovert terbuka. Padahal sebenarnya kita kalau istilahnya itu tidak seperti itu ya. Jadi introvert itu lebih ke apa itu? Introvert itu? Kalau Stephen itu introvert, extrovert itu netral. Dia kemudi berpikir aja. Kalau orang introvert itu dari dalam dirinya dibawa keluar dirinya. Nah, kalau orang ekstrovert dari luar dirinya dibawa ke dalam dirinya, gitu. Atau bisa juga kalau kita thinking nih, thinking introvert itu, kebetulan sama kita kan? Yes, yeah. Itu berpikirnya mendalam, gitu loh. Nah, ibaratnya kalau menggali lubang, disuruh gali lubang nih, gali lubang 10 meter kubik ininya, volumenya. Maka dia gali 1 meter lebarnya, 1 meter panjangnya, tapi dalamnya 10 meter. Gitu. Nah, tapi kalau yang ekstrovert, thinking extrovert, dia galinya gini, 1 meter lebarnya, 10 meter panjangnya, dalamnya cuma 1 meter. Gitu. Sama-sama 10 meter kubik. Tapi yang satu dalam, satu lagi meluas gitu, melebar. Nah, itu. Atau kalau gampangnya lagi, kalau orang introvert itu dalam Stephen ya, itu dia harus ditantang, harus dikasih di challenge gitu kan, supaya dia bergerak. Kalau gampangnya tuh falsafah hidupnya tuh ditakutin neraka atau ditakutin hukuman. Kalau introvert baru dia bergerak kalau introvert, tapi kalau ekstrovert diiming-iming. Nah, artinya falsafah hidupnya dia itu gampangnya dibilang dijanjikan surga. Itu. Jadi kalau nyuruh anak nih contohnya, punya anak satu introvert, satu ekstrovert gitu kan. Dalam Stephen. Nah, yang satu kalau suruh sholat itu bilangnya yang introvert, "Dek, kamu sholat. Kalau kamu tidak sholat, kamu berdosa. Kalau kamu banyak dosa, kamu masuk neraka." Takut diancam. Atau, "Dek, kamu ngepel. Kalau kamu ngepel nanti kalau kamu nggak ngepel, kamu nggak dikasih 50.000. Maka dia mikirnya, aduh nggak dikasih. Gitu. Tapi kalau extrovert, ya itu, "Dek, sholat. Kalau kamu sholat, kamu akan dapat pahala. Kalau kamu banyak pahala, kamu masuk surga." Surga. Atau hadiah kan. Ngepel, bantuin ngepel. Kalau kamu ngepel, dikasih 50.000. Sebenarnya kan sama kan, akibatnya akan sama akibatnya, tapi cara menyampaikannya beda. Nah, itu introvert extrovert. Di atasnya lagi itu yang mesin kecerdasan.
Yang keempat. Nah, strata paling atas itu Kelamin. gender. Nah, makanya kalau di Stephen ya kita nggak bicara gender karena itu cuma dua kan, laki atau perempuan. Walaupun dari kombinasi ini kita bisa memahami bagaimana orang ngambil keputusan, bagaimana orang itu berpikir. Nah, itulah kira-kira. Ini Mas Pur, karena tadi milihnya treasurer. Sebenarnya setiap yang apa namanya MK tadi, kalau untuk treasurer ini singkat aja ya. Kira-kira harus seperti apa gitu kan? Kita udah terjebak nih. Kalau mau bukan terjebak ya. Kalau kita mah sebenarnya cocok ya kayaknya jadi treasurer ya TI itu ya. Benar nggak? Ya, tapi kan yang lain itu kan mungkin malah apa namanya? Nah, itu gimana ininya? Apa istilahnya tuh? Misalnya aku intuiting tapi ternyata jadi treasurer, itu gimana? Jadi kalau saya menyarankan ya, dan inilah yang saya coba terapkan, kita ketahui dulu diri kita ini bagaimana masing-masing, ya kan? Kalau kita sudah mengetahui diri kita, maka kita akan tahu potensi kita. Kelebihan dan kelemahan itu kan satu paket. Nah, nanti dengan mengetahui ini, kita akan lihat cara Anda belajar itu bagaimana. Sehingga kalau mau jadi treasurer yang handal, cara belajarnya ya tentu akan beda. Misalnya kalau orang sensing, dia akan lebih senang kalau learning by doing gitu. Dicontohin, langsung jalan gitu. SOP-nya jelas, tahapannya jelas. Dia akan ikuti. Nah, kalau yang thinking, oke, dia akan menjalankan, tapi dia analisis gitu. Nah, maka dia kuat di analisis gitu kan. Nah, kemudian kalau yang intuiting, orangnya kan daya hayalnya tinggi, lebih kreatif gitu kan, lebih banyak ide. Nah, maka dari yang dia dapat, cara belajar dia harus dia bikin pola gitu. Jadi kalau dia pengen jadi misalnya sangat ahli di bidang pengelolaan kas negara gitu kan, gampangnya gitu ya, maka dia bikin polanya tuh untuk belajar supaya lebih paham gitu. Nah, berikutnya yang feeling, karena mainan feeling itu kan ya cara belajarnya lebih banyak dengan diskusi. Nggak bisa dia kalau suruh belajar sendiri, bukan nggak bisa, nggak nyaman gitu. Maka dia diskusi, semakin sering diskusi, semakin dia FGD dapat. lah ya. Gitu. Nah, kalau yang insting itu cara belajarnya dengan menyimpulkan. Nah, biasanya kalau yang insting ini dia ketika belajar kurang betah tuh kalau disuruh baca panjang-panjang. Kalau suruh baca buku aja paling lihat depannya, pengantarnya, lihat bagian belakang, udah gitu. Nonton film juga nggak betah lama-lama gitu kan. Makanya dia lebih cenderungnya lebih instan, tapi dia bisa mengambil insight-nya, mengambil intisari dari pelajarannya. Nah, kita itu di treasury sebagai treasurer itu kan kalau saya lebih menyarankan tuh kita fokus dalam satu bidang gitu. Kalau treasurer ini kan sebenarnya luas kan. Iya. Dari mulai perencanaan sampai pelaporan. Iya, Nah, betul. kalau kita mau menguasai semua, menurut saya kayaknya Jadi kurang. dangkal nanti ya. Itu istilahnya jadi generalis. Ya kesannya serba bisa, tapi sebenarnya nggak ahli-ahli gitu. Karena setengah gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung menyarankan ya lebih baik kita satu bagian dan itu betul-betul kita jadi ahli. Nah, ya cuma kan pola kita di khususnya di birokrasi ya, kebanyakan kan masih polanya berganti, tadinya seksi Vera, geser jadi seksi bank, pindah di MSKI dan terus gitu kan. Tapi ada juga loh yang kayaknya tuh dia tuh spesialis umum terus kan, ada juga loh. Iya, jadi betul. kayak itu. Nah, dari Steven juga bisa sebenarnya. Misalnya nih, orang yang ditaruh di umum, khususnya TURT misalnya, itu lebih cocok orang sensing. Karena dia lebih senang bergerak. Kan kalau orang umum tuh tiap hari harus patroli. Iya, benar. Orang umum nggak bisa diem aja nunggu laporan, nggak bisa. Dia patroli, ngecek benar gitu. Nah, itu biasanya seperti itu, khususnya yang TURT gitu kan.
Nah, ya sebenarnya kalau kita udah paham itu, kita tahu lah nantinya, oh Iya. kelebihan saya di sini, kelebihan Iya. teman saya di sini. Nah, itu satu dari sisi supaya kita bisa lebih nyaman dalam mencapai ininya. Nah, nantinya lagi kalau yang saya sering gunakan di kantor itu dalam pola hubungan. Jadi kalau kita udah kenal, udah tahu bagaimana dia, ya menghadapinya juga kita ada tips and tricksnya itu. Dan Yes. itu yang sering saya bagikan ke teman-teman. Misalnya kalau ada teman kita atau khususnya atasan yang tipe insting. Nah itu ngadepinnya nggak boleh baper. Karena saya pernah seperti itu, lihat, wah kawan-kawan baper nih, terutama yang udah senior-senior ya. Namanya udah senior kan kadang gampang banget tersinggung. Saya bilang kalau ngadepin bapak ini jangan pakai perasaan. Nanti beliau kesannya marah dia ngomong, tapi kitanya baper, kitanya gondok gitu. Nah begitu dia nggak lama kemudian akan ngajak ketawa lagi, biasa-biasa aja. Karena buat dia itu bukan hal yang harus dibawa ke perasaan, tapi yang lain masih baper. Nah seperti itu. Ya saya juga ada pengalaman tuh dulu di Bandung. Ada temen yang dia kebetulan dapat tugas ad hoc lah gitu ya. Sebagai duta SPAN kan dulu ad hoc ya. Nah, dia datang tuh bilang, dulu pernah jadi staf saya, tapi dia terus pindah ke MSKI. Dia bilang gini, Pak, saya dimarahin terus nih sama bos katanya. Oh gitu, iya katanya. Sehubungan tugas sebagai duta SPAN, oh gitu. Akhirnya saya ambil, nih cara ngadepin bos, karena saya tahu bos ini sensing, udah pernah tes gitu. Jadi saya kasih tahu, nih cara ngadepin bos, 10 langkah ngadepin bos. Jadi cara ngadepinnya begini nih. Beberapa waktu kemudian gitu ya, 1-2 pekan, dia datang lagi. Bener Pak, sekarang saya dapat pujian terus dari bos katanya. Jadi sebenarnya saya lebih melihat ini kita gunakan untuk kita supaya nggak Hal ada yang positif, konflik. ya betul. Nah, jadi tim itu Sinergi jadi lah, bisa peningkatan sinergi ya. sinergi Iya. gitu. Dan kesempurnaan. Otomatis lah kalau udah kesananya kan otomatis gitu. Ya itulah dia. Iya. Mas Makanya saya cenderung bawa Stephen ini dari luar, saya dapat, saya bawa ke dalam gitu loh. Iya. Saya tularkan di GKM, di capacity building, ya gitulah kira-kira. Ada orang yang rejective nggak? Ya itu memang jangankan orang, kita ketika awal dites juga kan bisa jadi agak reject kan, khususnya orang thinking. Iya. Karena kan gini, saya golongan darah O, keluarga Jawa kan, bapak ibu O, jadi dibesarkan dengan gaya seperti orang feeling kan. Begitu saya tes sambil ngikutin workshop seharian tuh saya mikirin kenapa saya dibilang thinking raja tega, padahal saya orang yang paling gampang ngeluarin air mata gitu kan, gampang. Oh ternyata yang berpengaruh awal itu golongan darah. Tapi benar ketika dibilang kalau keputusan-keputusan besar dalam hidup pasti yang dipakai atau cenderung orang memakai genetik, dan itu betul. Karena semua keputusan besar dalam hidup yang saya ambil, saya merunut pada data-data yang saya kumpul gitu. Sehingga saya terbiasa kalau ngambil keputusan itu jadi agak lambat karena saya ngumpulin data dan lebih komprehensif lah gitu. Nah, itu thinking di situ. Ya akhirnya bisa nerima. Ya awal-awal memang ada saja sih yang enggak gitu kan. Ya bisa jadi karena sudah pernah, ya ini kan alat bantu ya. Stephen itu kan alat bantu. Ada alat bantu yang lain. Bisa jadi dia sudah kenal alat bantu yang lain gitu kan. Ya Kalau cuma saya bagi saya gini, Pak, sebenarnya kan jembatannya justru yang Florence itu, yang Aristoteles ya, yang sanguinis, melankolis, itu ya. Dan itu juga populer kan kalau diklat-diklat itu pasti ada dimasukin. Cuman kelemahannya itu kalau saya tes seperti itu,
Justru saya itu Ah, tadi sebenarnya saya ngerasa antara plekmatis sama melankolis ah, ya. ah. Jadi Iya, jadi antara itu gitu. Kan kalau mm-mm. itu berdasarkan kuesioner ya. Jadi kadang-kadang Iya, sebenarnya itu persepsi kita, bukan ya sebenarnya itu, bukan benar-benar kita. Sementara kalau iya, Stephen kelebihannya sebenarnya dia kan menggunakan eh, jari tangan itu pola ya jari, sidik ya, jari yang tidak akan berubah ya, gitu. Kita nggak bisa memanipulasi iya, sebenarnya seperti itu. betul, iya. Jadi Ya akhirnya saya juga sebenarnya sebelum sebelum mm, itu, sebelum sidik jari, Steven juga awalnya pakai pencil and paper oh, awalnya, tapi waktu itu masih Steve, yang innya belum di belum dideklar bahwa ada satu lagi rupanya yang in gitu. oh. Nah, tapi Iya, begitu sebenarnya itu juga ditemukan tuh. menurut saya yang insting ya, yang insting itu Nah, yang merupakan kayak jawaban pertanyaan banyak hal ya, karena kadang-kadang ada orang yang memang ternyata tidak bisa dikategorikan keempat tadi gitu kan. ya Dia itu betul, benar-benar betul. spesial gitu, benar-benar yang agak Iya, sedikit berbeda. iya. Tapi biasanya secara populasi dari misalnya yang 100 dites, itu kadang nggak sampai 10 tuh orang insting gitu. Hmm, Sedikit gitu loh. sedikit ya. Tapi tetap ada. Dikit tapi ada gitu. Kalau dalam Ya kan ini, selain selain itu kan ada juga DISC orang pakai juga ya saya lihat di itu BPPT. sama juga sih sebenarnya ISC sama itu tuh kan hampir miripnya yang dominan itu sama koleris kan sama kalau di kita kayak apa sensing kan mirip-mirip lah Iya, DISC sama iya, iya, iya. Cuma kan akhirnya apakah itu Hippocrates Galenus maupun DISC tidak bisa menjelaskan yang in iya betul karena mereka cuma 4. ya. Mas Pur kalau terkait sama itu tadi anak apa lebih ke masa depan anak daripada karir pribadi Mm-mm. kenapa itu Iya. kan karir dirimu juga masih Hmm. panjang kan Ya kalau ya karena ini sudah ya saya sekarang kan usia udah 49 artinya 9 tahun lagi paling saya kalau sampai 58 gitu ya. hmm. Nah, sementara anak saya kan apalagi yang kecil ini kan baru kelas 6. Nah, Hmm. makanya saya lebih lebih sekarang ini prepare-nya Hmm. karena kalau kita mungkin ya cuma oke lah mungkin paling tinggi sampai tahap ini atau satu tahap di atas gitu. Tapi kalau anak kan lebih masih ke depan lagi nih yang kita walau alam karena memang semua juga takdirnya dari Allah tapi kita bisa prepare lah gitu kan untuk masa depan mereka kira-kira gitu. Cara Saya nyiapin lebih anak ke itu juga pakai situ metode makanya Stephen juga nggak? ya begitu. Ya salah satu yang saya terapkan ya itu Hmm. Steven, contohnya nih, anak yang pertama kan TI juga, Hmm. walaupun golongan darahnya B gitu ya. Jadi Hmm. dia agak-agak jago juga lah kalau bikin gambar skate gitu masih lebih bagus gitu dari Hmm. saya gitu. Nah, karena saya tahu dia thinking dan saya tahu dia introvert, Hmm. thinking introvert, maka ketika milih sekolah dari SMP, itu saya bilang, ini kamu karena nilai kamu sempat teledor, nilai matematik dan IPA-mu jelek. Hmm. Sehingga kalau kamu dapat negeri, kemungkinan IPS. Dan Hmm. ternyata benar, dapat negeri IPS. Saya Hmm. tanya, emang kamu suka? Kamu mau? Enggak suka IPS. Sukanya IPA. Ya Hmm. sudah, kamu masuk swasta aja, tapi IPA, saya bilang gitu. Hmm. Udah masuk swasta, IPA. Dan ternyata dia berprestasi di situ. Karena saya Hmm. tahu, dia memang suka di IPA. Hmm. Nah, begitu dia mau kuliah, ya saya gunakan gaya ancaman. Kalau Hmm. kamu nggak dapat kampus negeri, kamu nggak kuliah, saya bilang. Hmm. Dan dia akhirnya berusaha keras kan daripada nggak kuliah, Hmm. dia coba cari yang sesuai keinginan dia. Ya udah, akhirnya di TIK UPN Veteran gitu.
Nah, itu juga yang sebenarnya aku tuh agak kurang, apa istilahnya tuh, bukan nggak kurang setuju, kayak kurang berani ya terkait sama yang ngancam-ngancam itu. Padahal sebenarnya tadi kan Oh, itu tuh iya, bagian dari apa namanya introvert tadi gitu ya. Jadi kalau untuk iya, introvert tuh memang cocoknya tuh diancam gitu. Tapi kan kalau di iya, buku psikologi umum itu juga kadang-kadang tidak ah, dibenarkan gitu ya, apa namanya iya, melakukan ancaman terhadap iya. dalam mendidik anak itu. Gimana menurut Mas? Mm. Ya, ini sih yang saya alami ya, yang saya alami, saya rasakan, saya pikir ternyata buat saya pribadi yang tinggi introvert, betul kalau misalnya ada sesuatu yang dikaitkan dengan hadiah, saya kurang tertarik. Bisa Bodoh dibilang amat. misalnya ikut ini, dapat itu. Saya nggak ini. Makanya dulu benar waktu SMP tuh saya kalau dapat gurunya galak gitu, Hmm. apalagi guru matematik, guru fisika, saya belajarnya mantep itu, karena takut diomelin gitu kan. Hmm. Kebetulan guru SMP waktu itu kan galak-galak. Nah, ya itu, oh berarti memang betul Cocok. pengaruhnya gitu loh, Hmm. cocok gitu. Jangan ya jangan sampai ketuker tadi gitu loh. Ini kan tadi pertanyaan ketiga ya, assessment center atau Ah, rekomendasi. ah, Sebenarnya ah. kalau Stephen ini bisa nggak sih di-combine buat assessment center? Ya kalau yang sudah saya pelajari bisa, sangat Ada nggak sih bisa. perusahaan yang udah menggunakan Stephen ini Kalau untuk perusahaan yang sudah HRD-nya gitu? eh, mungkin beberapa ya, saya sendiri belum belum nanya lagi nih karena saya nggak mendalami ke HRD expertnya. Saya waktu itu ikut workshop HRD-nya saja gitu kan. Hmm. Karena yang nulis buku Stephen HR ya Stephen Human Resource itu orang thinking ya dia menerapkan pola itu di perusahaannya gitu loh karena dia sebagai HRD juga gitu. Dan kalau saya pun ya saya pribadi cenderung kalau memberi pekerjaan pada staff gitu ya saya lihat juga tipe dia nih kira-kira ini gitu Hmm. kan walaupun dia belum tes gitu kan. Hmm. Ya lagi-lagi waktu itu saya coba memang awalnya di Bandung saya coba tuh. Jadi ada staff yang sudah senior, dia bilang karena saya tahu nih tipenya ini sensing gitu kan. Uh, semua pekerjaan apa saja dia sanggup lakukan kecuali satu Pak katanya. Apa tuh? Konsep surat gitu. Ya udah akhirnya ya saya cuma cukup gini aja. Ini ada satu kerjaan dicontohkan sekali jadi. Hmm. Ada satu kerjaan dicontohkan jadi. Bahkan sampai waktu itu dulu kan kita kalau span itu kan istilahnya langitan banget kan. Hmm. Sehingga orang bingung karena belum dihadapi. Nah, Hmm. akhirnya kita utus tuh beliau untuk ikut pelatihan Hmm. dari seksi bank gitu kan. Dia bilang, "Pak, emang saya bisa? Saya udah ya dia bilang kan saya kan udah tua gitu kan. Hmm. Udah Ibu berangkat aja pasti bisa. Tahu nggak apa yang dia bilang begitu pulang pelatihan? Hmm. Oh, cuman begini doang span katanya. Jadi selama ini dapat istilah yang istilahnya terlalu Hmm. tinggi buat kita ya Iya, iya, bahasanya, tapi iya. begitu dilaksanakan, wah ini gini aja ya, Iya. mudah ya udah. Nanti yang lain lagi saya kasih, oh ini orang thinking. Untuk konsep surat saya kasih dia. Hmm. Terus ada lagi, ya saya lihat, wah ini bapak ini tipe feeling nih. Kenapa? Ya dia pokoknya kalau dia udah bilang jangan taruh saya di depan Pak, gitu. Taruh saya di Hmm. back office. Karena dia ya ada dengan keluarganya, jadi udah lama dia kan keluarganya jauh dari dia. Begitu ketemu anaknya kuliah di Bandung, ya dia bilang pokoknya anak saya tugasnya belajar. Hmm. Maka dia kadang di jam tertentu dia pulang masak gitu kan. Hmm. Nah, ya saya biarkan. Tapi tugas kiriman uang waktu itu kan faktur kiriman uang di ini kan dicari.
kecocokannya direkon itu antar 13 kppn. Saya serahkan dia. Selisih Rp1 bisa ketemu. Jadi dia di back office, nggak di depan. Ya kayak gitulah. Jadi saya coba terapkan lah di dalam mendesain untuk pekerjaan teman-teman gitu ya. Kita coba dengan seperti itu. Dan ternyata selama ini sih enggak, menurut saya sih daripada apa istilahnya itu ini kan, walaupun ini juga ada tantangan Stephen itu kan juga tidak semua psikolog percaya ya. Ya, masih ya, karena memang sebagian psikolog masih menganggap ini pseudoscience. Jadi yang pakai sidik jari itu dianggap pseudoscience. Tapi kan lagi-lagi kita beda sudut pandang kan. Kalau Stephen tuh bicaranya hulu, gitu, bukan yang hilir. Gitu. Bicaranya nature, bukan yang nurture istilahnya. Gitu. Mas Pur, kalau ini kan sebenarnya kita sebagai Muslim ya kan nggak boleh percaya bintang-bintang gitu ya. Oke. Ya, itu kalau dihubungkan sama Stephen gimana maksudnya? Apakah memang Stephen berbeda, tidak seperti tadi bintang-bintang atau gimana penjelasannya? Oh iya, ada yang nganggep Stephen ini ramalan gitu kan, karena membacakan ini nih sifatnya gitu. Enggak, Stephen bukan ramalan karena ini dirumuskan pun sudah berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah gitu oleh Pak Farid Poniman penemunya gitu. Dan sudah diujikan, bahkan awal-awal terkenal justru di Malaysia kan gitu. Jadi sudah dibikin pengujiannya, bahkan melibatkan akademisi di Malaysia, dan itu diakui gitu kan. Karena diambil contoh waktu itu 412 orang ya kalau nggak salah ya. 452 orang itu dites. Beberapa waktu kemudian dites ulang semua. Ternyata yang berubah hanya 3 orang. Gitu. Artinya kita kalau tes ulang, berapa sidik jari yang nggak berubah. Dan saya sudah buktikan, saya tes ulang dengan tanpa identitas. Saya tanpa identitas. Jadi cuma sidik jari saja gitu. Hasilnya sama. Istri saya tes ulang dengan nama beda, golongan darah nggak diisi, tanggal lahir saya ganti hijriah, hasilnya sama. Anak saya ikut pelatihan yang ada tes TV-nya lagi, dites lagi ya hasilnya sama. Teman saya sampai berapa kali nyoba sama juga. Gitu. Ya karena memang ini kan nggak berubah. Berbeda kalau pakai decim misalnya ya. Pakai apa? Pakai yang tadi paper itu kayak apa namanya? Oh iya, kalau pakai gitu. pencil and paper, pencil and paper, kalau misalnya nih saya serahkan nih kuesioner yang Stephen punya ya, kepada 60% maksimal valid. Karena ketika ngisi pasti kita mikir gitu kan. Dan itu akhirnya dalam waktu tempo waktu yang sekian terbatas, disuruh memutuskan yang mana, itu juga berpengaruh. Tapi kalau dengan sidik jari ini, ya anaknya tidur atau orangnya sambil tidur juga nggak apa-apa. Yang penting satu, masih ada napasnya gitu. Artinya masih hidup. Kan? Iya. Gitu. Sebenarnya menarik ya kalau ini digunakan secara konsisten di sekolah gitu. Dari kecil lah ya digunakan ini. Ada sekolah-sekolah yang sudah pakai itu. Iya. Jadi ternyata gurunya lebih nyaman, muridnya juga lebih nyaman gitu. Orang tua lebih terbantu gitu. Lebih mudah lah istilahnya. Iya. Ini lebih milih STAN daripada UI, kenapa? Ya karena saya bermula di STAN. Karena dulu mau masuk UI susah anak semea. Zaman itu susah. Ya. Enggak, tapi kan masuk UI juga. Ya akhirnya begitu D4-nya
gagal. Akhirnya saya, ya istri dengan sedikit memaksa, kuliah lagi. Dia yang nyariin tuh Kalau maaf, segala kalau STAN itu, ininya. kalau di STAN itu dulu jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Di UI jurusannya? Ya terpaksa ngambil manajemen yang dekat sama kantor di Salemba. Karena kantor waktu itu di lapangan Banteng gitu kan. Sementara kalau akuntansi waktu itu harus ngambil ke Depok. Dan waktunya kan nggak dulu waktu itu di UI setiap hari itu 2 mata kuliah, jadi 4:30 kan sudah mulai. Kita pasti sering telat gitu. Tapi begitu menjelang saya lulus dari ekstensi itu, ekstensi hanya memberlakukan 1 mata kuliah dan itu pelaksanaannya setelah jam 5. Jadi tidak terganggu pegawai yang sampai jam 5 gitu. Ya, Itu akhirnya ya pilihnya manajemen sama akuntansi, berarti lebih senang akuntansi dong kalau milih STAN, enggak? ya gimana nggak akuntansi, dari semeanya akuntansi. Oh, siap. Sekarang tuh seksi Maksud apa, Mas Pur? sekarang KI. Oh, KI. Iya. Iya, KI sama akuntansi hubungannya apa? Hubungannya apa? Ini yang apa ya? Karena KI kan yang dipantau kan memang sudah ada ya. Jadi kita lebih cenderung memantau semua kan gitu loh. Ya kalau akuntansinya terus terang ketika saya dulu awal-awal di KPPN nih, kan di KPPN pertama kali, saya kan belum ngerti itu kerjaan KPPN, kan tadinya di Kanwil. Tapi begitu saya masuk KPPN, terus diajarin, oh ini kan kebetulan masuk seksi PB waktu itu kan, terus jadi pencairan dana. Oh kerjanya begini, oh ya ngerti. Tapi begitu ada masalah, misalnya satker keliru gitu kan, SPM-nya segala macam, kan efeknya ke akuntansinya. Iya, iya, iya. Nah dari situ, ya akhirnya saya jadi CSO juga, saya bisa jelasin secara akuntansinya gitu. Yang mungkin sebagian teman waktu itu belum ngerti akuntansinya gitu. Ya enaknya di situ akhirnya semua ilmu tetap kepake sih gitu. Iya, iya, iya. Enggak, kalau akuntansi itu aku juga nggak terlalu paham dengan akuntansi terus terang, tapi menurut saya itu menarik yang mungkin suatu saat saya harus mendalaminya lebih ini. Cuman dari sekarang ya kayak akun itu, sebenarnya banyaknya akun gitu tuh membantu atau justru apa ya kayak menyulitkan? Oh gitu. Sebenarnya kalau ini saya gabungkan dengan pengetahuan saya tentang komputer ya. Ya. Jadi komputer itu mainnya kode, ya kan? Tidak main uraian. Karena kalau main uraian bisa berbeda-beda orang nulis, orang ngetik. Tapi kalau kode dia baku, gitu. Seperti tanggal lahir jadi baku. Nah, karena kode sudah baku, itulah salah satunya kenapa dibuat akun gitu. Akun dengan ada kodenya. Kalau dulu kan mata anggaran ya orang bilang. Ya, map. Nah, mata anggaran. Jadi mata anggaran ini terus dirunut gitu. Ada map gitu kan. Nah, akhirnya kan jadi akun istilah di akuntansinya. Nah, itu kode dan itu memang dari depan kan otomatis sudah pengelompokan. Iya, iya. Gitu. Makin ke depan dia makin menciut. Nah, makin Kecil general. gitu kan. Nah, makin general. Kalau kode itu nggak dipakai, maka ketika apalagi dengan zaman komputer begini, itu akan kesulitan orang untuk ya kesulitannya karena akan perlu waktu yang sangat lama. Dan dulu itu begini, antara keakuratan dengan waktu, rentang waktu, itu selalu kurvanya begini, berbanding terbalik. Iya, iya. Kalau mau akurat, dalam Harus waktu lambat. singkat itu nggak mungkin gitu. Tapi akurat tuh waktunya lama segala macam. Nah itulah akhirnya dengan komputer ini jadi lebih cepat dan kode itu diperlukan. Nah itulah dengan akun itu tadi. Bisa saja misalnya nggak pakai kode, ya tetap kan nanti disebut belanja ini, di bawahnya ada belanja ini, belanja ini. Tapi Nah, kalau begitu saya gini, ngumpulin Mas angkanya, Pur, gini.
Maksud saya tuh Mm-mm. sebenarnya kalau terkait sama kodenya iyalah oke. Mm-mm. Tapi kan kodenya Mm-mm. kita berapa digit sekarang? 5 apa 4 sih? 6. 6. 6. 6. 6 digit. Apakah perlu sampai sebanyak itu? Sebenarnya kan misalnya bisa aja Oh, cuma 4 digit gitu. Kayak zaman dulu tuh ya. 4 digit kayaknya ya. Oke, ya. Nah, penambahan Ya. digit itu mempermudah Mm-mm. atau malah menyulitkan gitu. Oh, ya. Kan gini, biasanya digit yang dipakai kan 1 itu untuk aset gitu kan. Terus Hmm. sampai 5, akhirnya 5 untuk belanja gitu kan. Hmm. Nah, ternyata belanja itu kan ada 51 belanja Iya. gaji, udah. Hmm. Nah, 52 belanja barang, terus Hmm. belanja modal, terus gitu. Nah, Hmm. kenapa jadi nambah lagi? Oke, belanja gaji. Gaji dan tunjangan kan macam-macam. Hmm. Terus ada anaknya lagi kan, Iya, gitu iya. loh. Nah, nanti ada anaknya lagi. Kenapa? Oh, ternyata gaji itu ada sekian jenis, Hmm. masuklah gitu. Terus akhirnya sampai 6. Hmm. Nah, ini kan kalau dikombinasikan setiap digit itu yang di belakang angka 5, pasti kan maksimal tuh 9, 9 gitu kan. Hmm. Nah, di belakang 51 Hmm. pasti ujungnya nanti 9. Nah, maka Hmm. 6 ini dianggap untuk sekarang nih emang udah maksimal gitu. Hmm. Bisa jadi Oh, kalau suatu saat ada yang berhasil keputusannya ternyata jadi 7, bisa aja. hmm. Gampangnya kan nomor telepon. Tadinya nomor telepon rata-rata 5 digit di daerah yang kecil. Jadi Iya, 6 digit, jadi 8 digit. Nah, begitu. Jadi tetap iya. akhirnya Cuman kan kalau diperlukan itu dan mungkin kan sekarang terkait banyak sama udah jumlah pakai. ya. Kalau telepon kayak gitu. Iya. Kalau ini kan terkait sama Heeh. kayak pengelompokan gitu. Kenapa Nah, emang sepenting akhirnya kan itu gini kan. pengelompokan detail itu Nah, gitu loh. iya. Akhirnya kan gini, semakin ke sini, semakin maju, itu bidang kehidupannya kan makin banyak gitu loh. Hmm. Bidang kehidupannya makin banyak, yang diurus makin banyak. Nah, itu mengakibatkan ada yang baru lagi nih, yang belum tercover gitu. Hmm. Nah, yang belum tercover itulah yang harus dimasukkan gitu Oh, kan. siap. Iya, kayak zaman dulu sih sebenarnya kayak yang fenomenal mungkin yang saya ingat itu MAP 0899 penerimaan Ah, lain-lain. Jadi orang itu iya. kadang-kadang kalau karena males akun apa masuklah ke Mm-mm. 0899. Jadi kan Nah, itu 0899 ya. itu jadi besar itu jadi kayak kayak Betul. map keranjang Gelondongan, sampah gitu ya. gelondongan. Jadi Nah, itu. itu apa Iya, sih gitu kan? iya, Sampai besarin sampai bahkan bisa lebih besar dari PNB PKL gitu kan. iya, betul. Dan itu juga sekarang mungkin untuk apa akun penerimaan tertentu yang nggak bisa dikelompokkan, akhirnya orang masukin ke situ, gitu loh. Iya, iya, iya. Ini mengenai mutasi dan rotasi atau Mm-mm. promosi. Iya, Jadi nggak ya minat saya lebih, promosi nih. ya kan gini, ya kita ditawarkan untuk ikut assess, kita tetap ikut, kita Hmm. tetap berusaha, gitu kan. Nah, perkaranya kita dapat apa enggak, ya itu urusan berikutnya lah kan. Yang penting kita udah usaha, kita sungguh-sungguh. Nah, kalau sekarang kenapa saya pilih itu, ya karena kan kalau gampangnya nih, pemikiran orang gampangnya kan gini, pernah jadi pelaksana di home base, gitu kan, di Hmm. tempat lain terus di home base, Hmm. biasa, terus dari situ promosi. Nah, Hmm. udah eselon 4, belum pernah ngerasain eselon 4 di home base. Oh Itu gitu. kan Boleh salah satu kan. dong. Nanti habis itu terus promosi lagi, kan nanti keliling lagi, kan begitu biasanya polanya gitu kan. Jadi ya kan kita kadang-kadang ada rasa seperti itu kan, oh gimana rasanya sih gitu kan di kampung sendiri gitu kan. Ya apalagi misalnya kayak saya kan 12 tahun lebih nih udah di luar gitu kan. Dari anak yang kecil belum lahir sampai sekarang kelas 6 gitu kan. Makanya saya lebih 12 kalau tahun. ditawarin ya iya, jadi milihnya ya ke Jakarta dulu lah gitu. Ya, kenapa tuh nggak milih ke BLU aja? BLU kan pasti di Jakarta. Kadang gimana ya, saya ada rasa gini, saya ngerti ilmunya nggak nih gitu loh. Hmm. Kalau nggak ngerti ilmunya kan gimana ya, mungkin
kalau orang thinking kan kadang gitu mikirnya, Mm-mm. wah iya kan, lebih apa ya, gaya-gayanya kayak sok idealis lagi gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau dengan tadi apalagi basis akuntansi, akuntansi itu bisa kemana aja sih sebenarnya ya. Artinya kan BLU juga Iya, pasti ada bagian akuntansinya. ada. Iya. Ya makanya kan saya sempet lah pernah ditawarin nih. Ada yang nawarin, mau nggak masuk Hmm. ini jadi ini di sini gitu kan. Hmm. Wah saya udah kepikir kayaknya saya nggak bisa ngimbangin tuh tugas yang seperti itu gitu kan. Hmm. Akhirnya, waduh, ya mohon maaf deh saya nggak bisa saya bilang. Hmm. Karena udah terbayang tuh, wah tugasnya kayaknya untuk orang tipe thinking kayak saya kurang pas gitu. Gitu ya. Ya, Mas Pur, terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nanti mudah-mudahan ada jilid-jilid berapa lagi kita evaluasi lagi apa yang sudah kita Siap. eh, omongin ini. Oh Jadi iya. ya, jadi sebenarnya intinya kan Iya, kalau iya. saya tuh juga ingin Mm-mm. termasuk walaupun tidak apa ya, walaupun tidak seintens Mas Pur ya, saya terkait sama Steven itu sangat Ah, sangat tertarik oh, sekali karena apa? Karena menurut oke. saya itu mempermudah kita dalam tadi hubungan, bersinergi, Iya, mencapai tujuan seperti itu. iya. Semakin Mm-mm. banyak orang dan akan lebih mudah ketika setiap apa makin banyak orang yang percaya ya. Iya, Jadi ya jadi mangga kan kalau nanti kita bisa kalau diskusi. ya siap ya mudah-mudahan ini karena kita juga kan ada grup treasury Stephen ya. Iya, udah jarang saya update tuh. Ya update lah gitu. Nanti nanti oh ya nanti saya kalau udah diupload saya share juga di situ ya. Oh iya, siap. Ya makasih Mas Pur ya. Oke, terima kasih Kang Selamat Oka. malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Iya, Semoga sama. Wah, di sana udah jam berapa nih? jam 10. Jam 10. Ya, Assalamualaikum Iya, warahmatullahi iya, iya. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.